Halo Sobat Film, kembali lagi di channel Playback Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang bergenre perang. Film kali ini berjudul The Rebels of PT-218. Film ini diangkat dari kisah nyata Perang Atlantik di akhir Perang Dunia Kedua, menceritakan pasukan tentara Angkatan Laut Amerika dengan kapal terkecil dan tercepat, bernama kapal patroli Torpedo 218, yang ditugaskan untuk menerobos ke perairan pantai Salerno untuk menghancurkan senjata tempur Jerman yang menghalangi masuknya pasukan sekutu. Dalam misi itu, satu-satunya yang menjadi pertahanan mereka adalah sebuah kapal dagang Amerika bernama Lawton B. Evans. Bersama para kru kapal yang pemberani, mereka berjuang melawan kekuatan tempur besar pasukan Nazi. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke filmnya. Di awal film diperlihatkan sebuah kapal perang Amerika yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Snow, yang sedang melakukan penyerangan dengan kapal patroli ke kapal perang Nazi di lautan lepas. Pada serangan itu, kapal patroli berhasil menghancurkan sebuah kapal perang Jerman. Namun tiba-tiba pasukan Jerman menyadari penyerangan itu, dengan segera membalas dengan serangan yang bertubi-tubi menggunakan alat tempur yang sangat mematikan. Melihat kekuatan musuh yang sangat besar, Kapten Snow memerintahkan untuk menghindari tembakan musuh. Kapten Snow kemudian meminta kru untuk menggabungkan kekuatan tembakan. Melihat kapal patroli PT-218 yang karam serta keadaan yang tak menguntungkan, seorang perwira bernama Letnan Ford kemudian meminta Kapten Snow untuk menghindar dan mundur. Keputusan untuk mundur menjadi keputusan yang tepat, yang menyelamatkan mereka dari gempuran senjata penghancur Jerman yang mengerikan. Pagi harinya para kru membersihkan dan memperbaiki kapal yang rusak akibat serangan tentara Nazi. Kemudian di bagian kemudi, dua orang kru bernama Clive dan Redeker sedang memperbaiki kerusakan di bagian mesin sambil melakukan percakapan. Clive mengeluh dan mengatakan bahwa dia berada di sebuah kapal dagang, bukan kapal perang, sehingga tak seharusnya dia ditembaki. Redeker kemudian mengatakan bahwa Jerman tak akan menunda tembakan hanya karena mereka kapal dagang. Di markas besar sekutu, Komandan Barnes menghubungi Kapten Snow dan menanyakan keadaan kapal Lawton. Komandan Barnes kemudian mengingatkan Kapten Snow untuk tak lagi membahayakan nyawa para kru. Namun sang kapten menegaskan bahwa ia yang bertanggung jawab penuh pada semua kru. Komandan kemudian memerintahkan Kapten Snow untuk segera mendarat di pantai Salerno dalam waktu kurang dari 48 jam. Mayor Jenderal Bradley kemudian langsung berbicara dengan Kapten Snow dan memerintahkan untuk menghancurkan senjata SS-88 yang merupakan senjata terberat tentara Nazi Jerman. Mendengar itu, Kapten Snow pun bersemangat dan langsung menyetujuinya. Ia akan melakukannya untuk menebus kesalahannya di masa lalu yang merenggut nyawa kawan-kawannya. Perjalanan berlanjut di dalam kapal. Letnan Ford kemudian mendatangi dapur dan memesan makanan daging pada koki yang bernama Orozco. Namun karena tak ada daging, Orozco kemudian memberikan sebotol minuman pada Letnan Ford sebagai tanda persahabatan. Letnan Ford bertanya pada Orozco kapan ia akan mencukur kumisnya. Orozco kemudian menjawab ia akan mencukur kumisnya ketika Hitler mencukur kumisnya. Di ruang istirahat, para kru sedang berbaring sambil melihat kru yang bernama Moss sedang belajar bermain catur. Moss yang belum mengerti permainan catur menjadi bahan lelucon dan ditertawakan kru yang lain. Because. No, go ahead. For crying out loud! You know what? Put a shirt on. You're already making me feel like crap. Di luar kapal, seorang kru bernama Bauer sedang asik memancing. Ia kemudian didatangi Letnan Ford yang menanyakan apakah dengan memancing bisa mendapatkan kapal selam Jerman. Bauer kemudian menjawab bahwa ia akan mendapatkan piala dalam pertempuran. Letnan Ford kemudian dipanggil karena mendapatkan telepon dari Komandan Barnes. Komandan Barnes meminta pada Letnan Ford untuk mengawasi Kapten Snow agar tak mengambil keputusan yang merugikan seperti di masa lalu. Letnan Ford kemudian mendatangi Kapten Snow untuk mendengarkan keputusannya. Kapten Snow mengatakan akan menghancurkan senjata SS-88 tersebut dari jarak yang dekat, karena hanya itu satu-satunya cara. Kapten Snow mengatakan tak ingin melakukan kesalahan yang sama dengan menyerang dari jarak yang aman, sehingga membuatnya justru gagal dan menewaskan semua anggotanya.
Kru kapal yang bernama Iris kemudian melaporkan bahwa sebuah kapal selam Jerman berada di jarak 1,6 km di depan mereka. Letnan Ford kemudian segera memerintahkan kru untuk menyiapkan amunisi dan bersiap-siap dalam posisi tempur. Setelah melihat, Letnan Ford kemudian memberi saran pada Kapten Snow agar segera menyerang kapal selam tersebut. Namun, Kapten Snow menolak. Ia ingin jarak penyerangan lebih dekat. Letnan Ford khawatir kapal selam itu segera menyadari keberadaan kapal mereka. Saat mencapai jarak yang Kapten Snow tentukan, ia segera memerintahkan agar melakukan penyerangan. Kapal selam Jerman kemudian menghilang setelah mengetahui mereka sedang diserang. Melihat itu, Letnan Ford pun kecewa karena sarannya tak didengarkan Kapten Snow. Ia mengatakan tanpa faktor kejutan mana mungkin kapal dagang bisa melawan kapal selam. Dengan perhitungan yang matang dan ketenangan, Kapten Snow kemudian berhasil membuat kapal selam Jerman muncul ke permukaan dengan menggunakan peledak kedalaman. Mereka pun berhasil menghancurkan kapal selam milik Jerman. Namun, keberhasilan tersebut harus dibayar dengan kematian salah satu kru yang bernama Jeffries. Setelah itu, Letnan Ford dihubungi kembali oleh Komandan Barnes. Ia sekali lagi mengingatkan Letnan Ford agar membuat Kapten Snow tetap pada jalurnya dan menghindari resiko peperangan. Letnan Ford segera mendatangi Kapten Snow dan menyampaikan keluhannya atas keputusan Kapten Snow yang mengakibatkan salah satu kru tewas. Padahal hal tersebut semestinya bisa dihindari. Namun Kapten Snow sekali lagi menegaskan bahwa ia tak mau melakukan kesalahan yang sama seperti dahulu. Dengan rasa kecewa, Letnan Ford menyalahkan Kapten Snow yang justru melakukan kecerobohan karena tak mendengarkan krunya. Letnan Ford berkata agar Kapten Snow tidak menjadi sombong karena ketangguhannya. Kapten Snow kemudian kembali dihubungi Jenderal Bradley, yang mengabarkan bahwa pasukan Italia telah mundur dari peperangan. Sehingga kini kekuatan Jerman hanya pada senjata penghancur 88, yang diawaki pasukan Nazi yang hilang kendali. Cerita berlanjut, kru pun menikmati waktu luang dengan bermain kartu. Lalu Orozco kemudian mengerjai Bauer dengan memberikan makanan pedas. Bauer yang tak menyadari seketika pucat dan kesal. Hal itu justru menjadi bahan tertawaan semua kru. Di markas, Komandan Barnes mengabarkan pada Jenderal Bradley. Ia mendapatkan info dari intelijen bahwa pasukan Jerman meningkatkan aktivitas mereka di wilayah pantai Salerno. Dan pesawat pengintai udara Jerman sudah mengetahui posisi kapal Kapten Snow. Jenderal menanyakan kemungkinan mampukah Kapten Snow menanganinya. Namun Komandan Barnes meyakinkan untuk mempercayai kekuatan dan keberanian Kapten Snow. Di dapur, Iris sedang mengobrol tentang kekasihnya dengan Orozco. Orozco kemudian mengatakan bahwa wanita lajang yang ditinggal lama sendirian bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar itu, Iris pun kesal dan ingin menjawab. Namun dia segera dipanggil ke anjungan. Malam harinya saat Orozco sedang minum sambil duduk di luar kapal, ia dihampiri Kapten Snow. Kapten Snow menanyakan apakah ia akan berenang ke Italia. Orozco menjawab bahwa ia tak seharusnya ikut baku tembak lagi. Kapten Snow berkata bahwa itu memang bukan rencananya, tapi disinilah mereka sekarang berada. Di dalam kapal, Moss kembali bermain catur. Kali ini ia beruntung setelah mengetahui arah langkah kuda, ia berhasil memenangkan permainan. Karena Skakmat dan Schneider pun mati langkah. Tiba-tiba Iris mengabarkan bahwa menemukan posisi musuh. Semua kru pun segera bersiap di posisi. Saat mereka telah di posisi masing-masing, Bauer masih saja memancing. Hal itu membuat Letnan Ford marah dan membuang pancingan Bauer. Di tengah malam yang gelap dan berkabut, mereka kesulitan melihat keberadaan pasukan Jerman. Namun di dalam radar terus menunjukkan bahwa posisi musuh semakin dekat ke mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan sebuah kapal Jerman yang tepat berada di depan mereka. Baku tembak pun terjadi. Posisi Kapten Snow berada dalam situasi yang tak menguntungkan.
Selain berhadapan dengan kapal Jerman, mereka juga dihujani tembakan dari sisi pantai Salerno. We got men on the shore! Cross on the shore! Kapten Snow kemudian memerintahkan untuk menghentikan serangan dan membuang isi kapal yang tidak penting, agar terlihat seperti telah hancur untuk mengelabui Jerman. Upaya tersebut berhasil, namun kali ini kapal mengalami kerusakan yang parah dan menewaskan salah satu kru kapal yang bernama Redeker. Ia terkena ledakan di kemudi kapal. Saat sekarat, Redeker berpesan pada Clive untuk berjanji menyampaikan pesan pada istri dan putrinya bahwa ia menyayangi mereka. Esoknya, Kapten Snow diberitahu bahwa kondisi kapal mengalami kerusakan parah, dengan hanya memiliki kekuatan yang tak lebih dari 1/4 saja, serta bahan bakar yang tak mencukupi setengah perjalanan kembali ke Palermo. Kapten Snow kemudian memerintahkan semua kru untuk berkumpul. Kapten Snow mengatakan dengan kondisi kapal sekarang tak ada pilihan lain selain membatalkan misi, karena jika diteruskan maka mereka akan menghadapi posisi bunuh diri. Mendengar itu, para kru pun terlihat kecewa. Mereka tetap ingin meneruskan misi karena ingin membalaskan dendam pada pasukan Jerman. Komandan Barnes kemudian menghubungi Kapten Snow untuk membatalkan misi. Namun, Kapten Snow terdiam dan tak mengatakan apa-apa. Setelah mendengar sendiri perintah markas, para kru semakin yakin untuk tetap melanjutkan misi. Mendengar semangat dan tekad krunya, Kapten pun memutuskan untuk melanjutkan misi dan segera mempersiapkan alat tempur. Kapten Snow kemudian memerintahkan Letnan Ford dan pasukannya untuk melanjutkan menyerang ke senjata SS-88 dengan cara mengendap-endap menggunakan kapal bot. Sementara sang kapten tetap berada di kapal untuk menjaga kapal tetap aman dari bahaya. Misi pun dijalankan. Letnan Ford bersama 3 pasukannya yaitu Moss, Bauer, dan Schneider pun berangkat. Lalu Letnan Ford membagi tugas menjadi 2 orang, yang masing-masing meledakkan satu senjata penghancur SS-88. Mereka berhasil membunuh pasukan penjaga Jerman dan meledakkan satu senjata SS-88. Sayangnya satu senjata gagal meledak. Letnan Ford berusaha memeriksa peledak tersebut. Namun Moss berusaha mencegah Letnan Ford. Tiba-tiba dari atas bukit 2 orang tentara Nazi menembaki mereka, dan tepat mengenai kaki Moss. Letnan Ford dan Bauer kemudian berhasil menembak 2 tentara Jerman itu. Tak lama kemudian pesawat tempur Jerman datang dan menembaki mereka. Letnan Ford dan krunya berhasil menembak jatuh satu pesawat. Di dalam kapal, Kapten Snow yang melihat kedatangan pesawat Jerman itu langsung memerintahkan kru untuk segera menembaki pesawat Nazi tersebut. Letnan Ford dan yang lain pun kemudian kembali ke kapal. Pertempuran terus berlanjut. Karena dibutuhkan, Koki Orozco pun diperintahkan untuk kembali ikut bertempur. Satu persatu pesawat Jerman berhasil ditembak jatuh. Namun di kapal, salah satu kru bernama Grosvenor tewas tertembak pesawat tempur Jerman. Kemudian atas perintah Kapten Snow, mereka berhasil menghancurkan senjata penghancur SS-88 milik Jerman yang tersisa. Pesawat tempur Jerman terus menyerang mereka dari udara. Dengan segala senjata yang ada, mereka membalas serangan itu. Naas Orozco tertembak tepat mengenai bagian belakangnya. Ia segera mendapatkan pertolongan. Saat mereka sedang saling berbalas serangan, tiba-tiba pesawat Jerman hancur karena sebuah tembakan. Letnan Ford yang melihat itu bukan tembakan mereka segera menyadari bahwa pasukan sekutu telah sampai ke arah mereka dan membantu mereka. What's that? Skip, look! It's our boys! Come for the invasion! Seketika mereka pun bersorak gembira, karena itu artinya pasukan Amerika dan sekutu telah berhasil memenangkan pertempuran. Kapten Snow berhasil membayar kesalahannya di masa lalu. Ia pun dihubungi oleh Komandan Barnes dan memberikan ucapan selamat atas kemenangannya. Thank you, sir.
Di kamar, Letnan Ford kemudian memanggil Bauer. Bauer yang masih kesal kemudian mendatangi Letnan Ford. Namun kekesalan itu seketika berubah jadi kegembiraan saat Kapten Ford memberikannya sebuah pancingan. Di sisi lain kapal, Clive sedang duduk di depan jasad Redeker. Ia sangat sedih karena kepergian sahabatnya itu. Di kemudian hari, Kapten Snow mendapatkan tugas untuk memimpin kapal penjelajah berat di Lautan Pasifik untuk melawan Jerman. Dan Kapten Snow mengajak Letnan Ford untuk ikut dengannya menjadi orang kepercayaannya. Dan setelah itu film pun selesai.